Selamat datang di channel saya bersama saya Marvel Pinocchio. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen bersama cerita Langit Malam. Selamat mendengarkan. Malam sebentar lagi menjadi pagi, walau seperti itu aku belum bisa memejamkan mata. Bintang-bintang bertebaran di mana-mana, seakan memanggil keinginan biologisku untuk menontonnya. Seolah mereka tahu bahwa aku suka melepaskan segala gundah gulana ketika aku menyaksikan tingkah pola mereka. Sedangkan bulan malam ini pun tak kalah romantis. Dia dengan anggunnya seakan menatapku. Seandainya ilmu pengetahuan tak memberitahukanku bahwa bulan itu penuh lubang, aku mungkin jatuh cinta padanya. Langit yang seperti itu begitu tampak indah, teman. Ada kalanya langit memang begitu indah di kala malam, meski kadang juga terlihat mengerikan ketika cumulonimbus awan menyebalkan itu datang. Tapi tiada untuk malam ini aku melihat begitu luas langit. Langit yang seperti itu siap meredam segala sesuatu yang tak dapat kita tanggung. Dan segala sesuatu yang tak dapat aku tanggung adalah ketika tiba-tiba aku merindukan kalian, teman-temanku. Entah apa yang membawaku memikirkan kalian malam ini. Di bawah tatapan bulan ini, tiba-tiba saja aku merasa harus menuliskan sesuatu sebagai ungkapan kejujuranku bahwa aku sangat menyayangi kalian. Rasa sayang ini seakan menarikku, membawaku mengingat segala hal yang pernah kita jalani bersama. Hatiku seperti melontarkan sesuatu yang tidak aku mengerti, melaju naik ke ubun-ubunku dan menjelma menjadi rol film hitam putih yang mengulang segala bentuk hal teraneh, tergila sampai terkadang kelewat tidak terhormat, yang tentu mengakibatkan kemarahan para guru-guru yang entah apa alasannya. Sungguh sukses kita ditertawakan. Rol film hitam putih itu ternyata sungguh memberikan spektrum lain yang kita rasakan, tidak sehitam dan seputih gambar visual yang ditayangkan. Spektrum yang lebih berwarna itu justru datang dari tingkah pola kita masing-masing yang selalu berhasil membuatku tertawa dan kadang tersipu malu. Betapa lugunya masa-masa dulu. Seringkali aku berpikir tentang diri kita di masa datang, pemikiran yang mungkin saja juga kalian lakukan sebagai renungan malam, sebagai amunisasi harapan-harapan yang kadang kalian buat. Akankah yang akan terjadi kepada kita nanti adalah sebuah refleksi dari apa yang kita lakukan sekarang? Ataukah itu masih terjadi hal percuma dan jika mungkin boleh lebih besar menjadi kesia-siaan yang boros? Aku yang lebih harus menjawab apakah kalian mengerti? Aku rasa juga kalian tidak mengerti. Yang kita tahu hanya melakukan sesuatu hal dengan sangat jujur dan disertai tanggung jawab yang tinggi dan konsisten yang sekuat pasak bumi. Setelah itu, inikah kenapa yang baru-baru ini aku sadari? Tuhan itu ada dan pasti satu. Bukan berarti dahulu aku tidak mempercayai keadaan Tuhan yang keesaannya aku hanya baru sadar bahwa ternyata akhir dari perjuangan manusia ada di tangan Tuhan. Tindakan terakhir yang harus kita lakukan adalah tawakal, berserah sepasrah-pasrahnya kepada kekuatan maha dahsyat tersebut. Jika melihat Rubik 3x3 yang aku miliki, karena memang cuma jenis Rubik itu yang aku punya, sekaligus cuma jenis itu juga yang bisa aku selesaikan. Aku teringat bahwa hidup itu, jika dipikirkan sesederhana kita, memainkan Rubik seperti memainkan Rubik itu sendiri, di mana 54 cup-cup kecil berwarna acak, merah, biru, kuning, oranye, hijau, dan putih
Yang masing-masing warna itu jika dilakukan tindakan bergeser dan memutar secara logis, aku berakhir dengan berkumpulnya cub yang berwarna sama. Hingga akan terlihat betapa sebenarnya begitu indah Rubik itu jika pada kondisi tersusun rapi. Namun tidak jika kita memutar-mutar cub-cub kecil itu tanpa logika dan tanpa alasan yang tepat. Jalan yang mudah yang hanya mungkin membutuhkan beberapa menit saja. Dalam beberapa acara rekor dunia di TV, bahkan ada yang mampu menyelesaikan hanya hitungan detik. Untuk menyelesaikan akan butuh berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari lamanya. Mungkin demikian hidup. Jika kita mengisi kehidupan ini dengan tindakan logis, dengan alasan yang tepat, maka akan terasa mudah kita menyadari kehidupan ini. Namun, jika tidak kita menjalani tanpa tindakan yang tepat secara logis maupun tidak, mungkin akan terasa sangat sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan. Tapi teman, sayangnya hidup itu tidak sesederhana jika kita memainkan Rubik. Ada hal-hal yang tak terjangkau oleh logika dan naluri kita sebagai makhluk hidup. Ada batas di mana akal kita berhenti bekerja jika memikirkan kematian, adanya kehidupan itu sendiri, dan tentu saja Tuhan. Apabila membicarakan kematian, aku jadi teringat dengan tujuan kenapa aku tulis surat ini untuk kalian. Teman-temanku tersayang, teman-temanku, selama ini aku sudah begitu jauh dari rumah. Aku merasa begitu letih berjalan terus menjauhi rumah, walaupun terkadang aku bingung sendiri mendefinisikan apa pengertian rumah. Rumah itu adalah tempat di mana hatimu berada, kata seorang penulis yang mengutip dari sebuah buku. Aku pikir juga begitu, walau tidak selalu, terutama jika aku sedang bingung menentukan di mana nanti kelak hatiku berada. Tempat ini adalah tempat terindah yang pernah aku kunjungi. Aku begitu nyaman dengan segala bentuk biologis dan non-biologis di tempat ini. Manusia, tetumbuhan, sejarah, budaya, dan bahasa. Untuk hal terakhir itu, aku mengajarinya dengan sangat intens. Tempat ini juga memiliki akar sejarah kehidupanku, terutama bagi kedua orang tuaku. Tempat ini ingin aku jadikan rumah bagi hatiku, tempat cintaku tumbuh subur dan berakar kokoh. Namun begitu kenyamanan hati dan keinginan hati ini tidak mudah aku wujudkan, bahkan berhasil. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kenyataan hari ini, nyatanya bukan di sini, bukan di tempat ini. Rumah itu ada di tempat yang malaha, tidak mempunyai akar sejarah kehidupanku, terutama kedua orang tuaku. Walaupun aku terlahir dan menghabiskan masa balitaku di tempat itu, aku tidak merasakan ruh sebahagia menghuni tempat itu, atau mungkin memang aku belum mendapatkan ruh tersebut. Entahlah, yang pasti mau tidak mau tempat ini harus jadi tempatku menyusun strategi bertahan hidup. Tempat ini adalah tempat di mana hati galauku berlabuh, berjuang lalu kemudian mati. Seperti yang telah aku katakan, ingin rasanya aku menemani kalian di sini dan membesarkan rumah di mana hatiku juga hati kalian semua tidak menjadi galau ketika kokoh dan kuat seperti rumah itu sendiri. Namun aku tidak bisa, waktuku telah habis dan saatnya bagiku untuk pulang ke rumah. Rumah yang harus aku ciptakan rohku di dalamnya. Aku mengerti ini berat bagiku. Apakah ini juga berat bagi kalian semua? Aku harap begitu. Setelah semua yang kita jalani bersama, merangkai mimpi kita bersama, menjadikan untuk tetap menyayangiku sebagai teman di hati kalian semua. Ingatlah pada suatu ketika di mana kita saling tertawa lepas.
Aku rasa hanya kali ini itu saja. Bersama kalian aku tertawa selepas seperti tanda batas. Ingatlah teman, kalianlah teman-temanku tersayang. Teman-temanku tersayang. Sudah saatnya aku minta maaf pada kalian semua atas segala tindakan polaku yang terkadang membuat kalian jengkel. Mungkin aku memang punya bakat alami untuk membuat orang merasa jengkel. Aku pun telah maafkan kalian. Sudah saatnya aku berterima kasih kepada kalian atas segala nasihat dan tutur kata dari tempat tindak tanduk kalian semua. Terpakaian mungkin sampai sekarang aku masih seorang primitif yang tak tahu caranya untuk maju. Meskipun aku tahu aku mengusap air mata ini dan tersenyum optimisme seraya mengatakan, teman-temanku, terkadang sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan lain penampilan. Maafkan aku yang selama ini terlalu bodoh di hadapan kalian. Oke, terima kasih sebelumnya. Cerpen kali ini diakhiri di sini. Kalau menurut Anda menarik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau menurut kalian tidak menarik, silahkan di subscribe dan di dislike, dan jangan lupa komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.